Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiana Putri Wijaksono, NIM 2041050010100 Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, ekonomi terbuka dan konsekuensi ekonomi terbuka. Yang kedua, perekonomian 4 sektor. Yang ketiga, perekonomian terbuka impor dan ekspor. Yang keempat, faktor penentu ekspor dan impor. Yang kelima, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang keenam, perekonomian terbuka pada sistem perekonomian Islam. Ekonomi terbuka dan konsekuensi ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi 4 sektor yang sering disebut perekonomian terbuka. Konsekuensi ekonomi terbuka. Dari segi ekonomi makro, berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, harga barang dan jasa. Yang kedua, siklus perekonomian 4 sektor. Ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dunia internasional. Yang pertama, perusahaan akan menggaji, pembayaran bunga kepada rumah tangga. Yang kedua, pemerintah akan menggaji, pembayaran bunga kepada rumah tangga. Yang ketiga, rumah tangga akan membayar pajak kepada pemerintah. Yang keempat, rumah tangga akan membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Yang kelima, pemerintah akan membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Yang keenam, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketujuh, dunia internasional melakukan ekspor kepada perusahaan. Yang kedelapan, rumah tangga melakukan impor kepada dunia internasional. Yang ketiga, perekonomian terbuka impor dan ekspor. Perekonomian terbuka impor, pengeluaran atau pemasukan barang dari luar negeri untuk dipasarkan di dalam negeri. Manfaat impor. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Yang kedua, memperoleh bahan baku. Yang ketiga, memperoleh teknologi modern. Perekonomian terbuka ekspor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini
dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Manfaat ekspor: terbukanya peluang pasar baru di luar negeri untuk menumbuhkan investasi, meningkatkan devisa pada suatu negara, dan pemasukan pasar domestik. Keempat, faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yang pertama, permintaan akan barang. Yang kedua, mutu dan kualitas dari barang. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, permintaan tinggi. Faktor penentu impor. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak jauh berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka: keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Berikut formula perekonomian terbuka yang dapat kita simpulkan. AS sama dengan Y plus M. Perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, serta ketulusan. Sejarah telah membuktikan Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.